学生们好，今天我们要开始学习第5课生词一。题目是我生病了。Halo anak-anak semua, hari ini kita akan mulai mempelajari lesson 5 new words yang pertama dari buku Chinese Made Easy 2 dengan judul 我生病了 I am sick. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu, berikanlah highlight pada kata-kata yang ada di lesson 5 new words yang pertama, sesuai yang Lause berikan di sebelah ini. Ya. Tujuannya apa? Itu adalah kata-kata yang akan fokus kita pelajari di lesson 5 new words yang pertama. Hal yang kedua yang harus kamu kerjakan adalah tuliskan di buku catatan kalian sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang kita pelajari dalam video hari ini, seperti contoh berikut ini ya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa kosakata yang berhubungan dengan sakit. Yang pertama itu seng ping, artinya adalah sick, seng ping. Yang kedua itu dan sampai yang keempat adalah beberapa nama penyakit. Yang pertama itu adalah fa shao. Fa shao itu adalah have a fever. Kemudian yang ketiga itu keso. Keso itu cough atau batuk. Dan yang keempat kan mau. Kan mau, cat's cold atau demam. Oke, kata kelima yang kita pelajari adalah cuete. Cuete. Yang artinya adalah feel or think. Contoh kalimatnya seperti ini. I feel she is a good person. Or I think she is a good person. 我觉得她是好人。我觉得她是好人。Kemudian yang keenam itu adalah kata sufu. Sufu. Sufu di sini artinya be well atau comfort, nyaman. Nah, ini adalah exercise-nya, di mana Lause meminta kalian untuk translate into Chinese Hanse, pinyin, and intonation. Yang pertama, soal A. He isn't feeling well because he has a fever and cough that starts last night. Di sini ada dua situasi. He isn't feeling well, kemudian he has a fever and cough that starts last night. Nah, seperti yang Lause pernah ajarkan bahwa setiap ada keterangan waktu selalu start sebelum atau setelah subjek kalimat. Nah, di sini ada kata start last night. Itu adalah time, keterangan waktu. Sehingga harus diletakkan sebelum atau setelah subjek kalimat. Tapi karena di sini ada 2 situasi, jadi dia mengikuti situasi yang kedua. Ya, jadi he has a fever. Jadi sebelum he has a fever atau setelah he-nya, ya, subjeknya. Kemudian soal yang B. I heard that she is sick. She didn't come to school because she caught a cold yesterday. Nah, kalimat ini juga menggunakan keterangan waktu. When, yesterday. Tapi di sini juga ada 2 situasi. Yang pertama, she is sick dan didn't come to school. Kemudian situasi kedua adalah she caught a cold yesterday. Sehingga keterangan waktu untuk yesterday ini diletakkan sebelum atau sesudah subjek di kalimat yang kedua, ya, di situasi yang kedua. Oke, silakan mengerjakan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk pola kalimat she bla 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 te. She bla 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 te. Ini digunakan emphasizes the time, place, manner about the past or completed action. Jadi digunakan untuk menekankan ya waktu, tempat atau cara ya. Dan ini sudah terjadi di masa lampau, sudah selesai kejadiannya, completed action. Lause kasih contoh beberapa ya. Yang pertama, 我是昨天从北京坐飞机回来的。我是昨天从北京坐飞机回来的。I came back from Beijing by plane yesterday. Nah, di sini adalah menekankan untuk time, ya, penekanannya time, sehingga kata she diletakkan sebelum waktu.
waktunya, ya, sebelum kata waktu. 我是昨天 dan seterusnya. Kemudian di akhir kalimat ditutup dengan te. Oke, paham ya sampai di sini, Nak? Selanjutnya kalimat kedua yang emphasize about place, tempat. Nah, kalimat yang sama, tetapi emphasize-nya berbeda. Sebagai berikut ya. 我昨天是从北京坐飞机回来的. Nah, kata 是-nya diletakkan sebelum 从北京karena kita emphasize penekanan pada kata tempatnya, place-nya, ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, penekanan pada manner atau cara, ya, bagaimana caranya. Masih kalimat yang sama, ya. 我昨天从北京是坐飞机回来的. Ya. Jadi kata 是-nya diletakkan di kata 坐飞机pada caranya, manner-nya, ya. Jadi penekanan-penekanannya berbeda tergantung mana yang kalian mau tekankan. Oke, sudah paham ya? Kata ke-8 yang kita belajari adalah bla 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 te seho. Kalau diterjemahkan artinya when or while, yang artinya yang dalam bahasa Indonesia adalah ketika, bukan kapan, ya. Bukan kapan dalam arti kata tanya. Nah, refers to the time when something happen. Jadi merujuk pada waktu terjadinya sesuatu peristiwa, ya. Terjadinya suatu peristiwa. Nah, kita akan lihat contoh kalimatnya dalam exercise yang akan kalian kerjakan berikut. Jadi exercise yang di bawah ini yang bagian C adalah Lausa minta kalian mengerjakan menggunakan pola she, ta, ya, menggunakan pola she, ta. Nah, ini adalah kalimat adalah percakapan A dengan B, ya. Nah, dua-duanya ini Lausa minta kalian menggunakan pola she, ta. Pertanyaan menggunakan pola she, ta, dan jawabannya juga menggunakan pola she, ta, ya. Since when you start feeling ill, ya. Since when you start feeling ill. Ingat, when di sini adalah kata tanya, ya. When adalah kata tanya. Since when, sejak kapan? Kemudian jawabannya, this morning after breakfast I started coughing, ya. Nah, yang B jawabannya adalah menggunakan when juga. Ingat, di sini tadi yang Lausa sampaikan bahwa te seho digunakan refers to the time when something happened. Jadi di sini ada dua peristiwa, ya. Dua situasi. This morning after breakfast and I started coughing, ya. Jadi tentukan mana yang diantara dua kalimat ini menggunakan te seho, ya. Ingat sekali lagi selalu ingat bahwa merujuk pada time when something happened. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya untuk new words yang ke-9 dan 10, ini ada polanya. Kalian lihat yang bagian atas, ya. Bla 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 kei, bla 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 kan ping. Or bla 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 kei, bla 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 liang ti wen, ya, liang ti wen. Oke, liang ti wen itu artinya apa? Liang itu adalah measure, mengukur, ti wen itu body temperature atau check the body temperature, mengukur suhu tubuh. Kemudian yang ke-10 kan ping. Nah, ini ada dua persepsi. Pertama, kalau dari sisi pasien, dia akan bilang 我要去看病. I want to visit a doctor. Artinya saya mau mengunjungi dokter. Tapi kalau dari sisi dokter, dia juga akan bilang yang sama. 我要看病. I want to check the patient. Ya, jadi ada dua persepsi kalimat ini. Tergantung kalau yang berbicara pasien, artinya dia mau mengunjungi dokter. Tapi kalau yang berbicara adalah seorang dokter, artinya dia mau memeriksa pasiennya. Oke, soal latihan selanjutnya yang dia adalah Mom checks the body temperature of little brother. Ya, Mom check the body temperature of little brother. Kata K di sini adalah diperuntukkan untuk apa yang dilakukan orang A terhadap orang B. Polanya seperti di atas, ya. Bla bla K, kemudian pada siapa, ya. Kan ping, ya. Kan ping artinya check the patient atau see a doctor. Kemudian yang T1 itu adalah measure a body temperature. Oke, jadi ini ada dua subjek di sini, mom dan little brother, ya. Silakan masukkan dengan pola kalimat yang di atas tadi. Oke, 3 new words yang terakhir. Yang pertama adalah siusi.
Xu itu adalah artinya rest, ya, beristirahat. Terus ada kata yao. Kita sudah belajar sebelumnya, yao itu artinya want, mau. Nah, tapi di sini bertambah lagi artinya, yao artinya should or need, ya. Kemudian yang ke-13 adalah tai kou cao, wear a mask, ya, menggunakan masker. Nah, ini adalah tambahan dari Laosai untuk kata-kata yang berhubungan dengan situasi saat ini. Nah, kita kerjakan, kita lihat latihan soalnya. You should rest at home and always wear a mask, ya. You should rest at home and always wear a mask, ya. Perhatikan kalimat ini ada kata at home. Laosai selalu sampaikan bahwa kalau ada keterangan tempat, ya, selalu diletakkan setelah subjek kalimat, ya. Keterangan tempat selalu diletakkan setelah subjek kalimat. Oke, itu materi kita hari ini untuk lesson 5 New Word 1. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Laosai via chat, ya, di Teams atau Line. Oke, 谢谢你们，上帝保佑你们。